Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Dwi Kuncoro dengan NIM 44432300083. Baik, di sini saya akan membuat video tentang protein. Protein adalah bagian dari semua sel hidup dan merupakan bagian terbesar tubuh sesudah air. 1/5 bagian tubuh protein, separuhnya ada di dalam otot, 1/3 di dalam tulang dan tulang rawan, 1/10 di dalam kulit, dan selebihnya di dalam jaringan dan cairan tubuh. Di dalam protein mengandung sumber amino, C, H, O, dan N. Fungsi utama adalah untuk membentuk jaringan baru dan mempertahankan jaringan yang telah ada. Protein juga berfungsi sebagai zat pengatur proses metabolisme tubuh. Asam amino adalah bagian yang terpenting dalam hal pembentukan protein. Protein yang tersusun kompleks dan sudah disederhanakan dipecah menjadi dua, yaitu ada non-esensial dan asam amino esensial. Asam amino non-esensial adalah asam amino yang tidak dapat diproduksi dalam tubuh sehingga kita harus ditambah atau dimasukkan dari luar tubuh melalui bentuk makanan atau minuman. Dan esensial adalah merupakan asam amino yang dapat diproduksi di dalam tubuh sehingga kita tidak perlu diasup dari luar tubuh melalui makanan ataupun minuman. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis protein. Yang pertama ada protein transport, adalah jenis protein yang mampu meningkatkan dan mengangkut molekul atau ion tertentu dari suatu organ lain. Contohnya sederhananya dari protein transport adalah mioglobin. Selanjutnya yaitu ada protein nutrien, juga dikenal sebagai protein yang berfungsi sebagai cadangan makanan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini ada beberapa contoh untuk dapat ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu meliputi ovarium, buat yang ditemukan pada putih telur, dan kasein, protein utama pada susu. Saatnya di sini adalah protein yang juga disebut sebagai protein motil. Adalah protein dalam sel organisme yang berperan dalam penggerak seperti aktin dan miosin. Kedua protein ini membentuk filamen yang memungkinkan penggerakan dan sistem kontrail dan otot rangka. Contohnya adalah tubulin protein utama pembentuk mikrotubula yang menyusun struktur flagea dan sila untuk penggerak sel. Nah, yang terakhir itu ada protein struktural. Protein struktural adalah protein yang mendukung dan membentuk struktur biologis pada makhluk hidup, memberikan kekuatan dan kelenturan pada tendon, tulang, dan tulang rawan, memungkinkan jaringan ikat di persendian untuk menggerakkan, dan fleksibilitas. Keratin adalah protein keras yang tidak larut dalam air. Nah, selanjutnya di sini bentuk-bentuk protein. Yang pertama itu interaksi ionik terjadi antara gugus samping yang bermuatan positif memiliki gugus NH2 tambah dan gugus negatif COOH. Tambahan selanjutnya adalah jembatan sulfida, memiliki gugus samping SH di mana dapat membentuk ikatan sulfida dengan negatif SH pada setin lainnya. Ikatan ini berupa ikatan kovalen sehingga lebih kuat dibandingkan ikatan-ikatan lainnya yang sudah disebutkan di atas. Di sini sumber protein dibagi menjadi dua, yaitu protein nabati dan hewani. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, kacang-kacangan, dan protein hewani berasal dari hewan, yaitu daging. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.